Halo semuanya, gue Arneta dari kelas 1A nomor absen 20. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas suatu tema besar tentang hak asasi manusia. Gue yakin banget sebenarnya di sini teman-teman udah pada tahu arti dari hak asasi manusia. Cuman gue akan sedikit menjelaskan secara singkat melalui perspektif gue bahwa hak asasi manusia adalah hak yang pantas lo dapatkan sebagai manusia tanpa memandang background yang lo punya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terdapat beberapa macam tentang HAM. Yang pertama, ada hak asasi untuk hidup. Yang kedua, hak asasi untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, hak atas kebebasan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak merasa aman. Yang keenam, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak perempuan. Yang kesembilan, hak anak. Dan yang terakhir, hak ikut dalam jalannya pemerintahan. Gue hanya memfokuskan satu pembahasan di video kali ini, yaitu tentang perempuan dan hak asasi manusia. Dalam situasi tertentu, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Dari informasi yang gue dapat, ada banyak bukti yang mengatakan bahwa perempuan adalah korban terbesar pelanggaran HAM, dikarenakan masih banyaknya terjadi konflik mengenai pelecehan seksual atau pemerkosaan, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan hal-hal sebagainya. Secara politik, kaum perempuan seringkali dianggap sebagai kelompok sekunder dan tidak memiliki otonomi. Hal ini dikarenakan setelah menikah, seorang laki-laki lah sebagai kepala keluarga yang menentukan urusan yang bersifat publik. Seorang perempuan yang telah menikah dianggap serta-merta sebagai milik suaminya, sedangkan perempuan yang belum menikah serta-merta dianggap sebagai milik ayah atau saudara laki-lakinya. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan kekerasan yang terjadi terhadap istri atau anak perempuan di rumah, seperti misalnya pemukulan, penyiksaan fisik atau psikis, penelantaran, pemerkosaan dalam keluarga, dan hal-hal yang berkaitan seperti itu lainnya, dianggap sebagai tidak pelanggaran HAM. Salah satu bahwa bukti pelanggaran HAM masih banyak terjadi kepada perempuan ialah dikatakan oleh Kepala Dinas Kadis banyak hal terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat pada tahun 2019 sampai 2022. Menurutnya, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 pada tahun 2019 menjadi 8.686 di tahun 2020 dan yang terakhir 10.247 di tahun 2022. Kebanyakan kasus tercatat adalah kasus kekerasan seksual, terdapat 8.145 kasus. Selain itu, terdapat pula laporan dari Komnas HAM Perempuan pada Januari sampai November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas dan 899 di ranah personal. Hal seperti ini tentu saja melanggar beberapa HAM pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang diantara lain terlanggarnya hak memperoleh keadilan, hak merasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak perempuan. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia berhak memperoleh hak merasa aman dengan hidup tanpa merasa kekerasan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat supaya mengurangi pelanggaran HAM di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap tiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, semakin menyebarluaskan prinsip dan nilai-nilai HAM. Hanya segitu informasi yang gue bisa berikan sama teman-teman. Kurang lebihnya gue mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye!